Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu superpower ekonomi baru, bersama dengan Tiongkok dan India. Hal tersebut ia sampaikan pada peresmian pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center Senayan, DKI Jakarta. Namun ia juga mengingatkan bahwa untuk mencapai hal tersebut Indonesia harus memenuhi berbagai syarat dan menghadapi banyak tantangan yang harus dilalui. Oleh sebab itu, imbuhnya menjaga optimisme menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti dampak perubahan iklim, perlambatan ekonomi, dan peningkatan ketegangan geopolitik yang mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Meski demikian, Indonesia masih menunjukkan performa ekonomi yang positif. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia masih di sekitar angka 2,7 sampai 2,8%, sementara Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5%. Presiden mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk bisa masuk menjadi negara maju. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 5,08% pada kuartal kedua 2024. Inflasi masih bisa dikendalikan di sekitar angka 2-3%. Indeks keyakinan konsumen berada di angka 124,4 serta spending index dengan tren yang meningkat dari 145,8 di kuartal ketiga 2023 menjadi 234,8 di kuartal ketiga 2024. Presiden juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Menurut Presiden, infrastruktur digital harus diperkuat dengan fokus pada pengembangan data center, sistem pembayaran digital, serta digital analitik. Selain digitalisasi, hilirisasi industri juga penting untuk meningkatkan nilai tambah. Presiden menyebutkan bahwa kebijakan hilirisasi yang diterapkan pada sumber daya alam seperti nikel dan tembaga sudah menunjukkan lompatannya. Produk-produk seperti sendok, panci, pipa, stainless steel, hingga nikel ore, precursor, katode, dan sel baterai kini telah diproduksi di dalam negeri, mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan mengekspor bahan mentah. Selain barang tambang, sumber daya alam lain, hasil perkebunan, kelautan, dan pertanian harus didorong agar nilai tambah itu terjadi. Di akhir sambutannya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen membangun Indonesia dengan strategi yang taktis dan matang. Presiden meyakini bahwa dengan fokus yang disertai dengan rencana taktis dan strategi taktis, maka abad Asia dan Indonesia menjadi superpower itu bisa terjadi. Karena kita tahu sekarang kita telah masuk ke abad Asia. Pergeseran dari barat menuju ke Asia. Growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia. Dan diprediksi, diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan. India, China, dan Indonesia. Sekali lagi, ketiganya ada di Asia. Tapi hati-hati untuk menuju ke 3 negara tadi, menjadi superpower ekonomi, itu banyak tantangannya. Banyak syarat-syarat yang harus dilalui. Oleh sebab itu, optimisme itu penting. Menjaga optimisme itu penting. Tantangan yang kita hadapi, saya kira kita tahu semuanya. Perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka-angka 2,7, 2,8% rata-rata. Dan patut kita syukuri, Indonesia masih tumbuh di atas 5% growth-nya. Juga peningkatan tensi geopolitik. Perang Ukraina belum selesai, masuk perang Israel-Palestina, tambah lagi Israel-Libanon, tambah lagi Iran dengan Israel, ketidakpastian ekonomi dunia semakin tidak jelas. Itulah yang tadi saya sampaikan, optimisme itu penting.
Jangan kita terjebak pada rasa pesimisme karena ketidakpastian global, karena geopolitik dan lain-lainnya. Juga dampak perubahan iklim. Ini yang kita hadapi ke depan. Perlu semuanya mengantisipasi dan menyiapkan untuk ini. Dan di dalam negeri kita, urusan yang berkaitan dengan produktivitas, bagaimana menaikkan produktivitas, ICOR kita, semuanya menjadi PR besar bagi pemerintahan yang akan datang. Tetapi di sisi lain, kita memiliki modal besar, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas 5%, kuartal kedua 2024 kita masih tumbuh 5,08%, inflasi yang terus bisa kita kendalikan di angka 2-3%, ini juga merupakan modal yang sangat baik. Keyakinan konsumen, saya tadi pagi mendapatkan angka, tetap di level optimis di 124,4, kemudian juga spending index kita, trennya meningkat, kalau kita lihat di kuartal ketiga 2024 di 234,8, di kuartal ketiga 2023 145,8, artinya secara year on year naik sangat tinggi sekali. Dan saat ini GDP per kapita kita sudah mencapai 5.060. Dan kita harapkan 5 tahun ke depan bisa berada di atas 7.000. 10 tahun ke depan bisa di atas 9.000 dan seterusnya. Inilah yang harus kita jaga. Asal pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 5% atau sesuai yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bisa mencapai target 8%, itulah yang akan mempercepat negara kita Indonesia bisa masuk menjadi negara maju. Menurut saya, ini bolak-balik saya sampaikan, yang pertama, hilirisasi itu menjadi sangat penting. Nilai tambah itu sangat penting. Tetapi yang kedua juga digitalisasi juga menjadi hal yang sangat penting. Satu, hilirisasi, yang kedua digitalisasi. Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Eksekutif Chairman B-Universe Enggar Tiasto Lukita, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Reiko Temilaar. Tim Eljon Media melaporkan.